Yasmin, Apa? ini papa mau ceritain tentang nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran itu atau yang secara orang bilang itu turunnya Al-Quran, yaitu kitab suci agama Islam. Istilah itu ada peristiwa penting tuh pada waktu penurunan Al-Quran. Secara keseluruhan diturunkan dari Lahumul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu di langit dunia ya, Yasmin ya. Lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah itu dalam Mustadraknya Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Ibnu Hajar pun menyetujui sebagaimana dalam Al-Fat ayat 4 sampai dengan 9. Teori yang pertama, pada malam Lailatul Qadar Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh itu komplit, dikasih banyak sama Allah diturunkan ke langit dunia. Setelah itu dari langit dunia dari langit dunia turun Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20, 23 atau 25 tahun ya. Teori yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia dari langit turun ke bumi ini selama 20 malam. Lailatul Qadar dalam 20 tahun, yaitu hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Yang teori yang ketiga nih Yasmin ya. Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, teori pertama yang paling populer itu Yasmin, lihat sini. Dan didukung banyak ulama, ustadz, dan segala macamnya. Teori ini diperkuat banyak hadis sahih. Teori yang kedua dipelopori oleh Al-Muqatil dan Abu Abdillah Al-Halimi dalam kitab Minhaj. Juga Al-Mawardi dalam tafsirnya. Teori yang ketiga dikemukakan oleh Al-Syabi dan kawan-kawannya. Semua teori sepakat Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran yang papa baca, mama baca itu turun dari langit. Cuma para ulama tuh ada yang berbeda pendapat. Ustadz-ustadznya tuh masa turunnya tanggal segini, masa iya sih tanggal segini, berbeda pendapat tuh. Apakah dia diturunkan sekali katanya tuh atau lebih. Nah masing-masing ulama juga berbeda pendapat soal makna al-inzal dan bagaimana proses al-inzal berlangsung. Yang pertama mengatakan al-inzal adalah al-izhar, yaitu melahirkan, menjelaskan, terus menghadirkan atau memperlihatkan. Jadi posisinya itu nggak harus dari ketinggian langit katanya, menuju tempat rendah bumi seperti terkandung pada kata nazala. Nah pendapat yang kedua nih Yasmin ya, fokus ke sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada malaikat Jibril yang ketika itu berada di langit. Kemudian Jibril turun ke bumi menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pilihan katanya adalah nazala. Terus bagaimana proses komunikasi antara Jibril sama Nabi Muhammad? Nah untuk mengingat keduanya bukan dari jenis makhluk yang sama, para ulama memberikan dua kemungkinan. Jibril beralih rupa menjadi manusia atau sebaliknya. Jadi malaikat Jibril
berubah tuh. Dia menjadi manusia ke kerajaan manusia untuk menyampaikan itu ke Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan selanjutnya, Al-Quran seperti apa yang diturunkan kepada Jibril? Kata malaikat Jibril itu, orang nanya. Nah, itu yang dibacakan pada Nabi Muhammad katanya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada Jibril lafazan wa makna, kata dan maknanya secara sekaligus, langsung tuh dikasih tahu sama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril bilang begini, menghafal Al-Quran yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, kemudian dibacakan ulang kepada Nabi Muhammad. Jadi Jibril ngasih suruh ke Nabi Muhammad, dan Muhammad membaca ulang lagi. Nah, menurut teori ini, ukuran setiap huruf di Lauhul Mahfuz sebesar gunung Kaf, katanya, besar. Di bawah huruf-huruf itu ada maknanya masing-masing yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan makna khusus. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menerjemahkan ke dalam bahasa Arab sampai jadi Al-Quran. Yang ketiga, Jibril hanya menyampaikan makna Al-Quran agar Al-Quran dipahami audiensinya. Nabi Muhammad SAW membungkusnya dengan bahasa Arab. Jadi seperti itu ya Yasmin ya? Iya. Jadi buat apa Papa? Jadi nanti habis tadi Papa terangin tentang nuzul Quran, nanti kita baca Iqra lanjutan lagi ya. Oke. Ya. Yang ayat kemarin atau beda? Beda lagi. Nah, sampai situ dulu ya. Iya. Kita lanjut sholat isya dulu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.